Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Aulia Putri, Siviani Tasya Kamila, dan saya sendiri Boja Aulia Safira. Sini kelompok 7 akan menyampaikan akhlak terhadap lingkungan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan itu sendiri merupakan perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam yang secara besar-besaran sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Pertama, ada prinsip kepemilikan, bahwa seluruh isi alam semesta adalah milik Tuhan dan ciptaannya. Prinsip ini merupakan bagian dari keyakinan tauhid seorang muslim. Kalimat tauhid atau syahadat diibaratkan oleh Al-Quran sebagai satu pohon yang akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit dan menghasilkan buah yang banyak dan lezat. 2. Ada prinsip istikhlaf, yaitu manusia dititipi amanat untuk mengurus bumi. Hal ini didasarkan pada firman Allah Quran surah Al-Hadid ayat 7. Dan yang ketiga ada prinsip penundukan, bahwa seluruh jagat raya ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Quran surah Al-Ibrahim Ibrahim ayat 32-33. Selanjutnya ada prinsip al-adlu wa al-ihsan, bahwa perintah berlaku adil dan ihsan juga berlaku terhadap alam lingkungan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90, berlaku adil dan ihsan yang diperintahkan dalam ayat ini sebagai berlaku adil dan ihsan hanya kepada manusia. Dan yang terakhir ada prinsip peruntukan, bahwa segala isi alam diperuntukkan bagi manusia. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Berikutnya, aspek akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, segi agama. Sikap Islam dalam memperhatikan alam lingkungan bertujuan demi kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai prinsip-prinsip umum berikut ini. Yang pertama, bahwa di sisi Allah manusia adalah makhluk yang mulia. Allah telah menundukkan semua yang ada di langit dan bumi untuk memudahkan manusia. Yang kedua, manusia dituntut untuk memakmurkan dan melestarikan bumi. Yang ketiga, manusia dituntut untuk berpikir dan merenungkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang keempat, manusia dituntut untuk menghiasi diri mereka dengan keutamaan-keutamaan, meninggalkan hal-hal yang tercela, dan berinteraksi dengan baik antar sesama manusia dan lingkungannya. Yang kelima, interaksi manusia dengan alam lingkungan bukanlah sebuah konflik ataupun peperangan. Akan tetapi, interaksi manusia dengan alam lingkungan adalah ketundukan alam untuk membantu manusia dengan tetap menjaga keseimbangan yang menempatkan manusia dan alam lingkungan pada posisinya masing-masing. Yang keenam, ajaran Islam telah memberikan kebebasan kepada umat manusia dalam berakidah, beribadah, mengungkapkan pendapat, bekerja, dan mencari bekal hidup, serta kebebasan-kebebasan lain yang sangat mereka butuhkan dalam kehidupan. Akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi etika. Secara singkat, etika sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip moral, yaitu perbuatan yang mengandung unsur kebaikan dan manfaat. Lingkungan harus diperlakukan dengan baik dengan selalu menjaga, merawat, dan melestarikannya. Yang ketiga, ada akhlak terhadap lingkungan ditinjau dari segi budaya.
Manusia adalah makhluk sosial dan patut mempunyai dasar pengetahuan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Dasar pengetahuan itu adalah budaya yang bertujuan agar kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Faktor inilah yang menuntut menjadi awal mula adanya budaya di dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya yang baik tentulah melahirkan sikap dan perilaku yang baik pula kepada generasi penerus di masa yang akan datang. Begitupun sebaliknya. Prinsip Rasulullah dalam menjaga lingkungan. Rasulullah SAW meletakkan prinsip umum dalam melestarikan lingkungan berupa larangan melalui perusakan di muka bumi. Yang pertama, melarang pencemaran lingkungan. Hadis Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah berkata, jauhilah 3 perilaku terlaknat, seperti buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Yang kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk di pinggir jalan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan. Hadis Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah bersabda, semua amalan umatku ditampakkan kepada baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebijakan adalah menghilangkan bahaya dari jalan, dan aku temukan di antara amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak dibersihkan. Yang keempat, melakukan pencemaran lingkungan. Yang kelima, umat manusia untuk menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Yang keenam, menghemat energi. Suatu hari Rasulullah melewati saat sedang berwudu dan banyak menggunakan air.